Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda semuanya di dalam acara yang kita tunggu-tunggu dalam seminggu ini. Firman yang akan memberikan kekuatan, pengharapan bagi kita semuanya. 1 Samuel 30 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya mengajak Anda membaca ayat-ayat ini. Saya tunggu Anda menemukan ayat ini dan saya akan bacakan kepada Anda sebuah kisah yang pasti menguatkan kita semuanya. 1 Samuel pasal yang ke-30, kita membaca ayat yang pertama dan seterusnya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ibu bapak saudara semuanya, Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah kemudahan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan kita pasti mulus-mulus saja. Kalau kita belajar tentang ayat-ayat yang kita baca ini, siapa Daud? Daud jelas orang yang memperkenan hati Tuhan. Bahkan tidak segan-segan Tuhan sendiri memuji bahwa sulit sekali dijumpai manusia seperti Daud yang mengenal isi hati Tuhan dan tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi toh ibu bapak saudara semuanya, itu tidak meluputkan Daud dari yang namanya krisis. Pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda sebuah hal yang sederhana. Apa itu masalah? Apa itu krisis? Dan apa itu kritis? Masalah, krisis, kritis. Ini dalam satu rumpun yang sama. Kita sebut saja rumpun bodrek, saudara. Masalah, krisis, kritis. Saya kasih gambaran buat Anda seperti ini. Saya bawa sebuah properti, ini kita anggap sebuah perahu, ya, atau sebuah kapal. Namanya masalah, itu seperti Anda naik perahu. Ketika Anda naik perahu, tidak mungkin Anda berada dalam posisi tidak mengalami goncangan sama sekali. Pasti Anda mengalami goncangan, betul? Entahkah goncangan itu Anda rasakan atau tidak, tapi sebetulnya goncangan itu terjadi. Itu namanya masalah. Setiap hari dalam kehidupan, kita pasti mengalami fase yang namanya masalah. Masalah itu hal yang biasa. Setiap orang mengalaminya. Tapi fase yang kedua atau hal yang lebih dibandingkan dengan masalah itu namanya krisis. Apakah krisis? Krisis itu masalah yang dalam kondisi lebih berat, tidak biasa. Dengan kata lain, Anda sadar ini masalah, tapi masalahnya tidak seperti biasanya masalah itu datang. Itu namanya krisis. Krisis itu kita umpamakan ketika Anda naik sebuah kapal, lalu kemudian ombak itu menggoncangkan kapal itu luar biasa. Anda pernah mengalami hal yang seperti itu? Di jendela kapal misalnya, Anda lihat itu ombak sudah naik turun dalam intensitas yang cukup tinggi. Itu namanya krisis. Kalau masalah, Anda ngalami sedikit goncangan, tapi kalau krisis, perahu Anda mulai goyang ke kanan dan ke kiri. Kritis, bedanya apa dengan krisis?
Kalau kritis itu umpama perahu ini tidak hanya sekedar digoncangkan seperti ini, tapi perahu ini sudah mulai kemasukan air. Sehingga Anda harus berlomba-lomba bagaimana dalam situasi seperti itu air masuk dan Anda harus buru-buru mengeluarkan air itu kalau Anda tidak ingin tenggelam. Jadi situasinya tidak hanya sekedar masalah besar, situasinya tidak hanya sekedar ancaman yang tidak biasa, tapi situasinya sudah dalam tahap ini waktu detik-detik yang sangat menentukan. Itu namanya kritis. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas, masalah, krisis, dan kritis. Kalau dalam cerita ini, bacaan kita ini, Daud tidak hanya sekedar mengalami masalah, dia sudah dalam tahap mengalami krisis. Dan tidak cuma sekedar krisis, Daud mengalami yang namanya kritis. Kenapa? Ketika Daud dan tentaranya pulang ke kotanya di Siklag waktu itu, dia lihat kotanya terbakar. Dan istrinya, anaknya, semua rakyatnya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya ditawan oleh musuh, oleh bangsa Amalek. Dan itu kritis. Kenapa kritis? Karena Daud harus berpacu dengan waktu. Daud tidak hanya sekedar bisa berdiam, lalu kemudian dia membiarkan itu saja terjadi. Tidak bisa. Karena semakin lama dia tunda untuk ambil keputusan, maka istrinya, anaknya, rakyatnya akan semakin jauh dari dia dan akan semakin sulit. Itu poin kritis di dalam kehidupan Daud. Saya tahu kalau sudah dalam kritis itu tidak gampang. Kalau kita mengenal kata kritis itu biasanya dalam dunia medis atau dunia kedokteran. Ketika dokter berkata pasien sudah dalam keadaan kritis, ini bukan berarti tidak hanya mengalami masalah serius, tapi pasien ini sedang berpacu melawan waktu. Kalau tidak segera ditangani, kalau keliru ngambil keputusan dalam masa seperti ini, akibatnya bisa sangat fatal. Nyawa itu bahkan bisa menjadi pertaruhan. Itu kritis. Mungkin kita pernah punya pengalaman kritis. Situasinya mepet dan kita harus segera ambil keputusan. Bukan hal yang gampang. Saya tidak hidup di era PUBG. Mungkin Anda yang lihat tayangan ini generasi milenial, Anda suka main PUBG seperti anak saya. PUBG, Mobile Legends, saya tidak hidup di era PUBG. Saya hidup di era Tetris. Yang main Tetris tolong angkat tangan. Banyak ya ternyata ya. Di rumah Anda boleh angkat tangan ya. Suami istri senyum-senyumlah karena umur kita sama. Kita hidup di era Tetris kalau main game. Kalau saya disuruh menceritakan PUBG tegangnya apa, terus terang saya tidak tahu karena saya tidak pernah main. Tapi kalau saya disuruh menceritakan Tetris, itu tegangnya kerasa. Sebab apa? Tetris, masih ingat ya tentunya ya Tetris ya. Anak-anak milenial kalau Anda tidak tahu Tetris, coba nanti googling ya. Jangan-jangan saya cerita seperti ini Anda tidak paham gitu ya. Tetris itu menyusun balok supaya balok yang disusun itu rata dan kemudian semakin kita cepat menyusun dalam posisi rata, maka semakin lama bertahanlah kita dalam permainan itu. Kalau kita sampai keliru menempatkan, maka waktu itu akan bisa membunuh kita yang sedang bermain itu. Sehingga dalam permainan Tetris kita semakin dibawa naik dan semakin pendek waktunya. Dan kalau sudah naik paling atas, mepet sekali, maka game over, selesailah kita. Ketika kita main Tetris awal-awal itu relatif lebih mudah. Kenapa relatif lebih mudah? Karena ternyata permainan ini sangat ditentukan oleh kondisi psikologi kita ketika kita memainkannya. Mulai di pertengahan, misalnya kita keliru menyusun balok itu, di pertengahan kita mulai deg-degan. Karena sebentar lagi itu dekat dengan yang namanya game over. Dan semakin naik atau semakin dekat dengan game over itu,
biasanya semakin paniklah kita dan kita menyusunnya pun semakin kacau. Sehingga kalau sudah di dekat area game over, cepet banget matinya. Kenapa? Kritis, berpacu dengan yang namanya waktu. Dalam hidup, kita seringkali diperhadapkan tidak hanya krisis, tapi kritis. Artinya kita harus mengambil keputusan dengan segera. Dan kita harus mengambil keputusan yang benar. Sekali kita mengambil keputusan yang keliru, akibatnya bisa sangat fatal. Ayat yang kita baca, saya berikan endingnya dulu. Endingnya seperti ini. Mari kita loncat di ayat yang ke-17. Loncat ayat 17. Saya bacakan buat Anda, kira-kira ending dari cerita ini seperti apa. Ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang dari mereka bisa lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. Jadi rupanya Daud mengejar tentara Amalek itu. Saya lanjutkan lagi ayat yang ke-18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jaran Daud. Bagian yang pertama kita mengerti bahwa Daud mengalami situasi kritis. Kotanya dibakar, anak istrinya ditawan, rakyatnya ditawan. Tidak cuma itu, ayat firman Tuhan berkata bahwa Daud dan tentaranya bahkan sampai tidak kuat menangis lagi. Itu artinya dalam kondisi yang sangat mendesak, dalam kondisi yang sangat tertekan, dalam kondisi yang sangat kritis. Bayangkan, menangis saja sudah tidak bisa lagi. Masalah berikutnya adalah prajurit Daud, tentaranya Daud, itu beberapa sudah mengambil sebuah inisiatif mengajak yang lain untuk melempari Daud dengan batu. Masalah besar bagi seorang pemimpin adalah ketika pemimpin kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan di titik itu Daud mengalami orang-orangnya tidak percaya kepada dia. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan Daud dalam situasi kritis. Tetapi ketika kita loncat ayat 17, Alkitab menulis Daud berhasil mengejar dan tidak cuma mengejar, mereka bisa menyerang ganti kembali itu orang Amalek, membunuh mereka semuanya. Dan yang menarik adalah bagaimana Alkitab mencatat dengan detail. Tidak ada yang hilang satupun dari Daud. Hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari keluarganya, rakyatnya, orang-orang yang dicintainya. Bahkan semua harta milik Daud tidak ada yang hilang. Sebagai gantinya mereka pulang dari tempat itu justru membawa jaran yang banyak. Sehingga firman Tuhan menulis disebut jaran Daud. Sebuah titik balik terjadi dalam kisah ini. Dari kritis akhirnya mengalami berkat yang luar biasa. Kuncinya apa? Kuncinya adalah respon Daud yang benar pada saat masa kritis itu. Seandainya Daud berespon keliru, mungkin ceritanya bisa berbeda. Tetapi karena Daud berespon benar, dia mengambil keputusan dengan benar, maka hasilnya pun luar biasa. Ya, kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita akan belajar bagaimana berespon benar di masa kritis. Ayat yang ke-6b, ini hal yang pertama. Ayat yang ke-6b dikatakan seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan
Allahnya. Hal yang pertama, kalau Anda diizinkan tidak hanya mengalami krisis, tetapi mengalami kritis, maka belajar dari Daud. Kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Situasi seperti sekarang, saya mendengar ada begitu banyak goncangan terjadi. Orang percaya digoncang, kita semuanya digoncang. Tapi selama kita bisa berespon benar, maka goncangan itu tidak akan menghancurkan kita. Goncangan justru akan meneguhkan kita semuanya. Rahasia pertama, kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun Daud adalah seorang pejuang yang bahkan tidak pernah kalah dalam berperang. Anda boleh baca kisah Daud dari awal hingga akhir. Sulit sekali menemukan kapan Daud kalah perang. Ketika perang melawan Goliat, secara ukuran kalah semuanya. Tapi Daud memenangkan pertempuran itu. Setelah itu Daud diangkat oleh Saul mengepali sejumlah pasukan. Dan firman Tuhan berkata, kemanapun Daud perang, Daud selalu menang. Ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, kita melihat bagaimana Daud adalah orang yang hampir selalu menang dalam perperangan, dalam sebuah pertempuran. Tapi yang menarik adalah ketika dalam situasi kritis, Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Daud tidak pernah mengandalkan pengalamannya. Daud tidak pernah mengandalkan kebisaannya. Tapi ini yang Daud lakukan, menguatkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa di dalam situasi sulit yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah respon kita. Jangan keliru berespon. Jangan berkata saya bisa. Jangan berkata saya masih punya modal. Jangan berkata saya punya koneksi. Jangan berkata saya masih punya kebisaan. Ada waktunya kita akan menjadi seperti murid-murid seorang nelayan yang mesti harus minta tolong kepada tukang kayu ketika perahu mereka digoncangkan angin badai yang luar biasa. Bahkan seorang nelayan yang sudah dari sejak kecil hidup di laut tidak bisa buat apa-apa. Sehingga nelayan ini harus minta tolong kepada tukang kayu. Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, saya mengatakan kepada Anda, situasi kritis boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi respon yang benar adalah ketika kita menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, apa yang kita bisa belajar dari kisah Daud ini? Yang kedua, kuncinya di ayat yang ke-8. Saya bacakan buat Anda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Saudara-saudara, Daud ini ketika mau mengambil keputusan apapun selalu tanya Tuhan. Dan dia tanya kepada Tuhan, haruskah aku kejar? Akan dapatkah mereka aku susul? Daud tanya kepada Tuhan, saudara. Saya ada satu cerita tentang Daud yang tercatat dalam 2 Samuel 5 ayat 17. Cerita ini sangat menarik soal bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Anda membacanya. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Ini dalam cerita yang beda. Dihadapkan dengan peperangan dengan musuh yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana respon Daud. Dia selalu sama. Tanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim.
Perhatikan, orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, lembah yang sama, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara-saudara, Daud ini selalu punya kebiasaan mengambil keputusan dengan tanya Tuhan. Ketika dia berperang, kenapa dia selalu menang? Karena sebelum dia perang, dia tanya Tuhan. Tidak cuma sekedar tanya apakah dia menang atau kalah. Bahkan dia begitu detail, minta strategi apa yang mesti harus dilakukan supaya bisa memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara, dalam hidup ini, kita ini seringkali mengambil keputusan bukan karena kita tanya Tuhan. Seringkali kita mengambil keputusan karena sebuah pengalaman. Betulkah? Keputusan yang kita ambil seringkali karena dulu saya pernah mengalami ini dan saya lakukan ini berhasil. Pengalaman itu kita jadikan acuan untuk kita ngambil keputusan. Berulang kali mungkin kita punya pengalaman seperti saya punya pengalaman. Setiap kali saya membeli sebuah barang, sebuah produk, misalnya produk elektronik, sebetulnya selalu disertakan yang namanya buku manual atau buku petunjuk penggunaan produk. Tapi yang sering kali terjadi, saya lakukan dan saya yakin sebagian besar di antara Anda juga melakukan. Saya ingin tanya kepada Anda, siapa dari antara Anda yang ketika hendak mengoperasikan barang itu, Anda baca dulu manual booknya? Ada? Atau siapa dari antara Anda yang langsung pasang dulu, coba dulu, lalu kemudian ketika mentok di tengah jalan, baru kita pergi ke gudang, ambil kardusnya, kemudian kita ambil dan kita cari buku petunjuknya. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Saya yang kedua terus terang, sehingga seringkali masuk gudang dengan tujuan mencari buku petunjuk. Anda yang pertama atau kedua? Yang pertama angkat tangan, yang di rumah boleh angkat tangan. 1, 2. Yang kedua tolong angkat tangan yang jujur. Nah, mayoritas ternyata. Yang penting maju dulu, yang penting jalan dulu, nanti mentok baru cari. Iya, kalau tidak ada akibat fatal yang ditimbulkan. Bagaimana seandainya kita merasa tahu, merasa bisa, dan akhirnya fatal karena kita tidak membaca petunjuknya lebih dulu. Saudara, saya tidak di-endorse oleh produk ini, jadi saya balik aja ya, rugi ya, karena saya tidak dapat apa-apa. Tapi saya ingin kasih simulasi. Anda pernah ya minum jamu tolak angin Sido Muncul ya? Tidak di-endorse tapi membacakannya ya. Ya. Saya pernah tanya ke beberapa orang dan saya tanya bagaimana cara meminum jamu tolak angin Sido Muncul ini. Mereka jawabnya simpel. Oh gampang Pak kalau minum seperti ini. Ya tinggal disobek lalu kemudian selesai. Saya tanya lagi gimana cara minum ini. Mereka juga sama. Sobek langsung. Ada juga yang tanya, kamu lakukan apa? Oh saya masukkan ke air, saya aduk, saya minum. Seperti itu. Jadi dari banyak jawaban, saya sangat sedikit menjumpai jawaban yang benar. Yang di rumah Anda boleh jawab, kalau benar dapat hadiah. Ambil sepeda ya, hubungi saya. Bagaimana cara minum jamu seperti ini? Bagaimana saudara? Bingung ya? Yang di sini juga bingung ya, caranya gimana? Anda mungkin berkata, ya kan cuma sobek minum selesai. Enggak, ada satu langkah yang Anda lupa.
Apa? Kocok dulu baru disobek dan diminum. Tidak semua orang melakukan. Saya dulu ya, sekarang saya tidak pernah minum ini. Itu sebabnya saya tidak di-endorse. Dulu saya hampir sering minum yang seperti ini. Dan saya tidak melakukan dengan cara dikocok lebih dulu. Jadi saya sobek lalu kemudian saya minum begitu saja. Padahal di sini tertera dengan jelas. Saya bacakan untuk Anda. Kocok dahulu sebelum diminum. Sekalipun memang hurufnya kecil-kecil, tapi huruf ini bahkan di bold. Artinya apa? Artinya kita harus taruh sebuah perhatian. Karena ini salah satu cara yang benar minum jamu seperti ini. Tapi mayoritas orang tidak mengocok lebih dulu. Kenapa? Sok tahu. Kenapa? Sok bisa. Kenapa? Itu gampang. Tinggal sobek minum. Padahal kita lupa ada langkah penting yang kita lompati. Hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Seringkali ketika kita mengambil keputusan, apalagi di masa kritis, masa yang sangat menentukan, kita malah tidak tanya kepada Tuhan. Padahal kalau kita tanya kepada Tuhan, percayalah Dia Bapa yang baik yang akan selalu berbicara kepada anak-anaknya. Amin. Kita aja tidak tanya kepada Tuhan, Tuhan rindu berbicara kepada kita. Apalagi kita tanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jawaban kepada kita semuanya. Kisah ini menarik. Menariknya di mana? Perhatikan seperti ini. Ketika Daud berperang melawan bangsa Filistin di lembah Refaim, dan dia tanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan sebuah strategi, dan dengan strategi itu Daud mengalahkan orang Filistin. Yang menariknya di sini, kesempatan kedua, jadi ceritanya masih berlanjut. Medan peperangannya sama di lembah Refaim, musuh yang dihadapi sama bangsa Filistin, situasi kondisinya sama 100% dengan kondisi sebelumnya. Kalau Anda atau saya jadi Daud, pertanyaan saya, apakah Anda tanya kepada Tuhan lagi? Sebelum Anda jawab, saya kasih sebuah pertanyaan kepada Anda. Anda kalau sakit kepala, Anda minum obat apa? Yang hadir, Singer, BL, boleh Anda jawab? Anda minum obat apa? Panadol. Pertanyaan saya, kenapa Anda minum Panadol dan bukan obat yang lain? Jawabannya sederhana. Karena Anda punya pengalaman ketika dulu Anda sakit kepala dan Anda minum Panadol, maka obat itu bekerja dengan baik dan sakit kepala Anda hilang atau Anda menjadi sembuh. Sehingga kalau Anda dulu punya pengalaman seperti itu, lalu kemudian di kali berikutnya Anda punya pengalaman yang sama persis, Anda lagi-lagi sakit kepala dan Anda berpikir, dulu sakit kepala saya minum Panadol sembuh, maka saya yakin ketika Anda sakit kepala, Anda langsung pikiran pertama, Anda cari namanya Panadol. Betul atau enggak? Karena kita mengambil keputusan seringkali karena kebiasaan atau pengalaman yang terjadi di waktu lalu. Siapa yang seperti saya? Kalau remote tidak berfungsi dengan baik, maka remote itu kita pukul-pukulkan dulu. Ada? Kenapa kita lakukan? Karena kita punya pengalaman dulu. Dulu remote tidak berfungsi dengan maksimal, tidak bisa jalan dengan bagus. Kita pukul-pukulkan dan bisa. Anda yang generasi tua mungkin, siapa kalau TV Anda ngadat, Anda gebrok-gebrok TV-nya. Anda lakukan itu, kenapa? Karena Anda punya pengalaman. Dulu TV-nya ngadat dan Anda gebrok-gebrok dan ternyata bisa jalan lagi. Maka itu jadi acuan buat Anda. Kalau situasinya, masalahnya sama persis, tentu caranya sama persis. Sehingga kalau Anda dan saya jadi Daud pada waktu itu, tentu kali kedua kita tidak akan tanya kepada Tuhan. Kalau kali pertama tanya kepada Tuhan, masuk akal.
Kenapa? Karena belum tahu situasinya. Lembah Refaim kayak apa, Filistin saat itu seperti apa, mungkin tidak ngerti. Tanya kepada Tuhan. Setelah menang, dihadapkan musuh yang sama, medan peperangan yang sama, situasi kondisi yang sama. Tanya Tuhan enggak? Kalau saya mungkin tidak, karena saya berkata, toh saya pernah punya pengalaman yang seperti ini. Tapi itu kekeliruan besar, karena Daud ketika dihadapkan seperti itu, tanya Tuhan lagi. Dan yang menarik adalah strategi yang Tuhan kasih kepada Daud itu beda 100% dengan strategi yang pertama. Sehingga dengan strategi yang kedua, Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hal kedua yang kita belajar pada hari ini, dalam situasi krisis, dalam situasi kritis bahkan, tanya kepada Tuhan. Jangan andalkan hikmat kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai di ayat ini. Kunci rahasia Daud kenapa bisa melewati masa kritis dengan baik. Ayat yang ke-8. Dan ia berfirman kepadanya, ia artinya Tuhan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudara, ini sebuah janji kemenangan bagi Daud. Ketika Daud tanya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, kejar, aku sudah memberikan kemenangan. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda dalam situasi kritis, Anda tanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau pasti menang. Engkau pasti bisa melewati ini dengan kemenangan. Logikanya, kita takut enggak? Kalau ada janji pasti, engkau mesti menang. Kejar, menang. Saya tanya Anda yang di rumah, Anda boleh jawab, takut enggak kita? Kalau kita takut, sebetulnya kalau dinalar, itu hal yang cukup aneh. Karena kita sudah tahu endingnya adalah menang, endingnya kita bisa melewati semuanya itu, tapi kita takut dalam proses menjalaninya. Saya kasih cerita sederhana seperti ini kepada Anda. Semuanya saya pikirkan supaya mudah ditangkap itu seperti apa gitu ya. Saya memikirkannya dengan pengalaman saya. Jadi gini, saya termasuk orang yang sangat suka kalau di tontonan olahraga yang saya selalu ikuti itu adalah tayangan MotoGP. Cuma sayang ya, ini absen berapa minggu gitu. Tapi tidak apa-apa ya, badai pasti berlalu. Kita pasti bisa nonton MotoGP lagi. Saya suka nonton MotoGP dan karena saya suka, maka saya tidak akan melewatkan satu kali pun. Dan kesukaan saya itu kalau bisa live. Kenapa Anda suka lihat live kalau tayangan pertandingan seperti itu? Karena tingkat deg-degannya itu beda gitu. Betul nggak? Ya. Karena itu kalau saya tidak bisa lihat live, maka saya lakukan seperti ini. Misalnya ada acara, ada pelayanan, maka saya berpikir nanti setelah selesai acara pulang, nanti saya akan lihat lagi. Kebetulan kami di rumah, kami ada TV yang bisa diputar balik rekaman-rekaman yang sebelumnya. Sehingga demi hal itu, saya bela-belain tidak buka WhatsApp di handphone saya. Kenapa tidak buka? Karena saya tidak mau ada yang, wow 4-6 menang, 9-3 menang gitu ya. Tingkat keseruan waktu nonton itu jadi kurang gitu. Betul nggak? Anda punya pengalaman gitu? Yang paling menjengkelkan itu saya sudah bela-belain tidak buka grup WA ya di teman-teman touring, teman-teman BTH. Tapi ada yang pasang status di Instagram gitu ya. Waduh itu rasanya, wah ini udah bela-belain tidak buka grup supaya nanti kalau nonton masih ada sesi tegangnya. Ada yang pasang status. Dan mau tidak mau kan sudah kebayang gitu ya. 4-6 juara gitu, selamat gitu. Saya belum lihat, tapi saya sudah tahu endingnya. 4-6 juara. Valentino Rossi juara. Kalau saya sudah tahu endingnya, pertanyaan saya ketika nonton itu harusnya deg-degan enggak? Takut enggak? Jago saya misalnya 93. Wah,
menang enggak ya ini ya? Menang enggak ya? Kalau saya sudah tahu endingnya, maaf, jago saya 46. Jadi saya sudah tahu 46 ini juara, jago saya 46, awal start, ini ceritanya saya putar ulang rekamannya ya. Saya sudah ngerti, aduh 46 menang gitu ya. Lalu kemudian saya lihat tayangan ulang, awal start dimulai 46 terseok-seok. Tapi kan saya sudah ngerti endingnya menang. Jadi saya mestinya deg-degan enggak? Di pertengahan masih ketinggalan jauh. Saya ya nyantai aja. Apapun mesti menang. Nanti di lap terakhir, di tikungan keambil, di tikungan yang sini dibalap lagi dan seterusnya. Saya tetap nyantai, enggak takut, enggak panik. Kenapa? Karena saya sudah tahu endingnya. Yang menang 46, jagoan saya. Jadi mau di gimana pun, mau terseok-seok di tengah, menjelang lap terakhir, buat saya enggak masalah. Sebab jagoan saya pasti menang. Oke, nah, dalam hidup ini, percayakah Anda Tuhan sudah menjanjikan kemenangan bagi Anda? Amin. Kita pasti bisa melewati badai ini dengan sebuah kemenangan. Dan saya punya iman, kondisi seperti ini bahkan akan menjadi titik balik yang luar biasa dalam hidup Anda. Luar biasa dalam bisnis Anda, luar biasa dalam keluarga Anda, dalam pelayanan kita dan semuanya. Kita sudah tahu endingnya karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Ayat-ayat yang kita baca, sebagaimana Tuhan menjanjikan kepada Daud kemenangan. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita. Kalau Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita, masihkah kita meragukan apa yang Tuhan janjikan? Bukankah firman-Nya berkata, setiap orang yang mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh sekali-kali tidak akan pernah dipermalukan. Itu iman saya. Saya mengajak Anda seluruh jemaat, mari punya iman yang sama kepada Tuhan. Kita pasti bisa menang, melewati itu semuanya. Daud melewati masa kritis dengan sesuatu yang indah. Menutup kisah ini dengan indah. Tidak hanya semuanya dikembalikan, tapi Daud justru diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Dia punya respon yang benar. Respon yang pertama, dia kuatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Respon yang kedua, dia tanya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Dan respon yang ketiga, dia percayakan janji kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberkati kita semuanya.